Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kasih kita umur panjang, sehat walafiat dalam keadaan taat kepadanya. Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah luaskan rezeki kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita daripada kita mensyarah hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Ila qawlihi asyhadatani ruknul awwalu min arkanil Islam asyhadatani wa la budda li sihhatil Islam min an-nuqsi bihima ma'a tartibihima wa muwalatihima wa ma'a fahmi ma'nahuma. Wa ma'na syahadah an la ilaha illallah a'lamu wa ta'qidu bi qalbi jaziman wa ubayyinu li ghairi haqqan. Asyhadatani, dua kalimat syahadat. Ruknul awal min arkanil Islam asyhadatani. Rukun yang pertama daripada rukun-rukun Islam yaitu dua kalimat syahadat. Sebelumnya kita bahas daripada rukun agama ada tiga, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kemudian Islam udah kita bahas bahwasanya kita pasrah. Islam itu kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam yang pertama yaitu dua kalimat syahadat. Wala budda li sihhatil Islam min an-nuqti bihima ma'a tartibihima. Maka diharuskan agar sahnya Islamnya seseorang dari mengucapkan dua kalimat syahadat ma'a tartibihima, berbarengan dengan tertib. Jadi kalau orang mau masuk Islam, dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tertib, tersusun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak bisa dibalik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Enggak sah. Maka dia enggak sah masuk Islamnya. Oh, dibalik-balik. Jadi harus tertib ketika dia mengucapkannya. Wa mu'alatihima, serta harus terus-menerus. Gak bisa dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kalau udah ngopi dulu, santai dulu, ngobrol dulu, setelah ngopi selesai baru asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Enggak sah dia masuk Islamnya. Jadi harus asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Langsung langsung tertib, langsung wa ma'a fahmi ma'nahuma, bersama paham daripada makna keduanya, ngerti. Orang mau masuk Islam syahadat kagak tahu syahadat itu apa sih, ya artinya apa syahadat itu, dia nggak ngerti, yang main syahadat aja. Makanya kalau ada orang bercanda, login nggak, biasanya bahasa kita login, masuk Islam nggak, yo ayo ikutin asyhadu alla ilaha illallah, dia ngikutin, sah nggak Islam? Ya enggak, dia kagak ngerti apa artinya. Dia kagak ngerti, kagak yakin, kagak dari hati. Jadi harus paham dulu, harus ngerti dulu. Dia ngerti artinya, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika dia mengucapkan dengan tertib, terus menerus, bersama dia paham artinya, maka telah masuk Islam dengan sah, atau menjadi mu'alaf. Wa ma'na syahadah an la ilaha illallah, dan makna bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mana la ilaha illallah a'lamu wa ta'qidu bi qalbi jaziman. Yaitu kita mengetahui dan meyakini di dalam hati kita secara mantap. Meyakini di dalam hati kita ini secara mantap. Kagak ada rasa rasa ragu, nggak ada. Harus benar-benar mantap bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ubayyinu li ghairil haq, dan menjelaskan bahwasanya kepada selainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hak, benar. Ketika orang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, dia meyakini di dalam hatinya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hak, benar, daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Kan kalau kita alhamdulillah Islam udah dari lahir, alhamdulillah mantap dah. Bahasa kita udah mantap. Kalau Islam kagak mantap, dipertanyakan.
Ngaji apa kagak nih orang? Nah, jangan cuma Islam KTP doang. Islam KTP doang, nggak mantep cuman, nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang non Muslim, dia mana percaya sama Allah? Dia kagak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menyembah berhala, nyembah patung, nyembah sapi, apa beda segala yang disembah, api disembah, salib disembah. Ini orang-orang non Muslim. Nah, ketika dia mau masuk Islam, maka dia tinggalin tuh semuanya. Tuhan-Tuhan yang waktu dia sembah dulu dia tinggalin. Bahwasanya semua itu dusta. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang hak, yang betul. Nah itu. Makanya orang kalau masuk Islam itu nggak main-main dia. Orang mualaf itu biasanya lebih rajin daripada orang Islam. Karena dia memperdalam. Makanya dikatakan oleh guru saya nih, kecerdasan apapun, IQ berapapun, kalau dia tidak bisa menemukan Tuhan, maka kebodohan. Pinter nih orangnya, pinter, hebat, cuma nggak menemukan Tuhan adalah kebodohan. Kebodohan. Dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala hak daripada yang lainnya. Allah ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah wahdah. Tiada yang disembah dengan hak, dengan benar di wujud ini, di alam semesta ini, illallah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala wahdah. Dialah yang Maha Esa. Jadi nggak ada yang benar, semua sesembahan itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya nggak ada yang berhak disembah di dalam di muka bumi ini, di wujud ini, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Dia yang hak, yang wajib disembah, yang benar yang disembah. Wa ana huwal ghaniyyu amma siwahu, dan Dia Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya dari apa-apa selainnya. Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya. Gak butuh kita. Maka di sini al-muftakiru ilaihi kullu ma'adahu. Yang membutuhkan kepadanya semua dari selainnya. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah butuh sama kita. Allah butuh nggak ibadah kita? Enggak. Allah kagak butuh sama ibadah kita. Jadi kita mau ibadah tahajud 100 rakaat, Allah nggak butuh. Makanya dalam hadis itu, kalau seandainya umat manusia dikumpulin, mulai dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir paling kiamat itu dikumpulin, malaikat dikumpulin, jin semua dikumpulin di dalam satu keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kagak ada yang mendustakan Allah, maka enggak bertambah sedikit pun kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, enggak bertambah. Udah penuh kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, kalau seandainya umat manusia dikumpulin dari mulai zaman Nabi Adam sampai orang terakhir, kemudian bangsa jin dikumpulin semua yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kagak ada satupun yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka enggak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ngurangin. Kita Islam dituntut buat ibadah. Kemudian kita enggak ibadah, terus Allah butuh? Enggak. Allah enggak butuh sama ibadah kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya selain Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan cuma di dunia, nanti di akhirat kita butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mutasifun bikulli kamal. Sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala semuanya sempurna. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifat yang sempurna. Enggak ada sedikit pun yang cacat, yang rusak. Semua yang sempurna sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Munazzahun 'anil naqsi wa ma khatara bil bal. Suci dari kekurangan apa yang terlintas di pikiran kita. Kalau kita terpikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa kita mikirin Allah bentuknya kayak gimana, nggak bisa, kurang itu Allah nggak masuk kayak gitu. Warnanya apa, nggak. Semua yang ada di benak kita nih tentang Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada, suci dari itu semua.
Makanya kalau orang berpikir tentang Allah itu, ya udah tentang Allah nggak bisa dipikir. Oh, makanya ada beberapa pertanyaan itu yang nggak boleh dipertanyakan. Aina Allah, di mana Allah, nggak boleh. Min Allah, dari mana Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Kayak gitu nggak boleh. Itu bisa melemahkan keimanan. Kalau kita mikirin tentang Allah itu, bisa melemahkan keimanan. Kalau mikirinnya nggak benar. Makanya tafakur fi khalqillah wala tafakur fi dzatillah. Kalau kita mau tafakur di ciptaannya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tafakur di zatnya. Kita tafakur pergi rihlah ke gunung, lihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah indah. Pergi ke pantai, kemana rihlah? Tafakur saat khairun min ibadah sana. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun itu. Gero makna seperti Allah alam ya. Jangan berpikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang enggak. Mana Allah Subhanahu Wa Taala? Gimana ya? Awalnya gimana ya? Enggak terpikirkan. Munazzahun, suci dari itu Allah Subhanahu Wa Taala, enggak terpikirkan. Makanya cuman Tuhannya umat Islam yang gaib, enggak terlihat. Itu membedakan antara khaliq wa makhluk. Membedakan antara sang pencipta dan yang diciptakan. Kalau seandainya Tuhan itu terlihat, terwujud, apa bedanya sama makhluk? Apa bedanya sama makhluk? Makan, apalagi sampai makan, apalagi buang kotoran. Karena kalau kita lihat, Tuhan itu Tuhan orang-orang kafir. Tuhan orang Islam ya nggak terlihat. Itu membedakan antara makhluk dan khaliq. Allah Subhanahu Wa Taala suci daripada pikiran-pikiran yang kalau kita berpikir tentang kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah Subhanahu Wa Taala suci. Lam yatakhid sahibatan wala waladan. Allah Subhanahu Wa Taala enggak mengambil sahib, teman. Atau ya wala waladan, dan enggak punya anak. Allah Subhanahu Wa Taala enggak tunggal. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa, lam yalid walam yulad. Enggak beranak, enggak dianakan. Nah, karena kalau seandainya Tuhan ada banyak, biasanya kalau orang kafir itu kan dewa, ada dewa apa tuh, dewa langit, ada dewa hujan, dewa petir, banyak dia, dewa-dewa banyak ya. Itu Tuhan banyak. Kalau seandainya Tuhan ada dua aja dah, kacau dunia. Yang satu pengen menciptakan sesuatu, yang satu lagi nggak bisa, hilang. Ikhtilaf, nggak bisa. Wala yumathilu fi zatihi wa sifatihi wa afalihi. Dan kagak ada serupa di dalam zatnya, nggak ada. Wa sifatihi, di dalam sifatnya nggak ada. Wa afalihi, di dalam pekerjaan nggak ada. Dan satu pun nggak ada. Laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi emang benar-benar beliaulah la mudafi haqqil wujudi dulu, yang nggak ada yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dan adapun makna bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. A'lamu wa taqiru biqalbi jaziman wa ubayyinu li ghairi haqqan. Ketahuilah dan kita yakini di dalam hati secara mantap bahwasanya Rasulullah SAW utusan Allah. Wa ubayyinu li ghairi haqqan. Dan kita menjelaskan bahwasanya Nabi SAW benar. Pada lainnya bahwa Nabi SAW benar. Makanya dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Yahudi menantikan Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi menantikan Nabi akhir zaman. Dia dinanti-nantiin.
tahu sifat-sifatnya, tahu. Di dalam Al-Quran disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang kami berikan kitab itu mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka kenal pada anak-anaknya. Artinya tahu ganta, jelas. Tanda-tandanya, lahirnya, semua tahu. Ketika Nabi SAW lahir, tapi kagak ada dari mereka yang beriman. Orang Yahudi nggak ada mereka beriman. Kenapa? Karena dia sakit hati. Kenapa kok Nabi akhir zaman lahirnya di kota Mekah, di Arab? Kenapa nggak di Bani Israel? Mereka tahu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma nggak bersaksi, kan nggak, maka nggak sah, ya nggak tergolong muslimin, karena nggak bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus yakin Nabi SAW utusan. Makanya Nabi SAW diutus itu sebagai rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada umatnya. Dulu ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Nabi Isa itu diangkat, nggak dibunuh, apalagi disalib, enggak. Salah semua itu. Nabi Isa itu diangkat di langit. Nanti bakal turun lagi di akhir zaman buat perang lawan Dajjal. Kira-kira Nabi Isa udah tua belum? Dulu nih udah berapa ribu tahun. Kira-kira Nabi Isa-nya tua apa kagak? Lah ilah ketua. Lah kalau tua gimana lawan Dajjal? Lo mau ke tongkat, ayo kita lawan Dajjal, nggak bisa. Nggak bisa, masih muda buat ngelawan Dajjal. Lah kalau tua gimana mau lawannya? Jadi sesuatu yang keluar dari alam dunia ini, ya, itu enggak terhitung putaran waktu, ya. Putaran waktu. Ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat umur segitu, dia tetap umur segitu. Makanya surga itu kagak ada yang tua. Orang di surga kagak ada yang tua. Karena ketika nenek minta doa sama Rasulullah SAW biar masuk surga, kata Rasulullah, nenek nggak ada yang masuk surga. Nangis, dia sedih. Waduh, gimana? Ya nenek nggak ada yang masuk surga, semua yang muda. Sampai kan masalah malamnya muda, terlepas dari waktu. Kalau di dunia iya, baru kemarin malam Kamis kan udah malam Kamis lagi, cepat banget ya, cepat. Nanti tiba-tiba setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada putaran waktunya. Memang kalau di luar ini nggak ada. Sehingga jarak antara Nabi Isa ke Rasulullah SAW itu sekitar 500 tahun lebih. 500 tahun. Sehingga ini umat manusia tersesat. Kemana arahnya? Nggak ada pembawa dakwah. Makanya di zaman itu disebut ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu orang yang kagak sampai dakwah, kagak ada dakwah untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau zaman fatrah itu kagak kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya siapa? Contohnya abahnya Rasulullah SAW, bapaknya Rasulullah SAW, ibunya Rasulullah SAW. Ayahnya Nabi SAW meninggal ketika Nabi umur berapa? Masih dikandung 2 bulan, belum diutus. Ibunya Nabi meninggal ketika Nabi umur berapa? 6 tahun. Nabi diutus berapa? 40, jauh. Ya, jauh. Sehingga ketika orang-orang kehilangan arah, ada yang beribadah ngikutin orang-orang tuanya, leluhurnya, ada yang beribadahnya batu, berhala, sehingga Nabi SAW diutus basyiron wa nadhiron, ngasih kabar gembira, ngasih peringatan, suruh bertauhid. Itu Nabi SAW diutus, rahmat kasih sayangnya, biar manusia ini dapat petunjuk. Bahwasanya ibadah nih Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita sembah, yang perlu kita sujud padanya. Nabi SAW bawa risalah, sehingga sampai ke sumur batu sampai.
dari kota Mekah. Kita lanjutkan. Ana Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi. Karena sesungguhnya pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa rasuluh, hambanya Allah dan rasulnya, ila kafatil khalqi, ke seluruh makhluk. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke seluruh makhluk diutusnya. Bukan cuma di kota Arab doang, enggak. Bahkan bukan cuma umat manusia, bangsa jin pun tetap. Kan kalau Rasul-Rasul terdahulu itu diutus untuk umatnya, Bani Israel. Tapi Rasulullah SAW untuk seluruh muka bumi, seluruh alam. Karena sampai ke sumur batu, sampai alhamdulillah. Ke pelosok-pelosok sampai dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat apa ke seluruhnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan bangsa manusia, bangsa jin juga. Pernah suatu ketika nggak salah sahabat Nabi masuk diajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau beat jin, kumpulan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih batas buat Abdul Nasir jangan keluar. Nanti tampak itu jin, wah mukanya aneh-aneh ya, kalau jin itu nggak serem-serem. Jin itu serem dia. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Jujur Rasulullah SAW ngabarin, jujur di semua kabar yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dikasih tahu Rasulullah SAW. Binasyirat wal mizan, fi dunya wal akhirah. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat, semua dikasih tahu Rasulullah SAW. Dunia, akhirat, syirat, nanti bakal ada soal malakaini fil qabr, ya kan? Ada 2 pertanyaan malaikat di dalam kubur. Itu dikasih tahu Rasulullah SAW. Udah lengkap, ya, lengkap, sempurna. Maka Allah Subhanahu Wa Taala puji dalam Al-Quran itu. Gimana tuh? Ada yang hari ini saya sempurnakan pada kalian itu agama kalian. Semua udah sempurna. Bahkan diajarin cebok sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara tidur yang benar, semua diajarin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jauh sebelum peneliti menemukan, kita udah diajarin sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ngajarin kita bersiwak. Ngajarin kita bersiwak. 1400 tahun Rasulullah ngajarin bersiwak. Orang-orang baru kenal sikat gigi baru berapa puluh tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu. Kita udah bersih gigi kita diajarin pakai bersiwak. Rasulullah SAW ngajarin. Bahkan salah satu mujizat itu kalau kita punya minuman atau makanan dimasuki seekor alat, maka celupin semua yang dalam dan buang. Itu kalau mau diminum, jorok lah, terserah mau diminum kagak. Saya baru bikin nih, masih anget nih. Baru bikin masih anget. Dicelupin sama laler, celupin semuanya. Kalau kita mau masukin minum, bukan ngajarin jorok, enggak. Kalau buang silahkan. Itu kalau seandainya mau masih minum. Kenapa? Ternyata penelitian baru-baru sekarang itu, belum lama diteliti. Ternyata sayap satunya itu racun. Dan sayap satu lagi itu penawarnya. Jadi ketika yang dimasukin racun, maka penawarnya di sayap sebelahnya. Maka dimasuk, itu Rasulullah SAW udah ngasih tahu semuanya. Perkara-perkara semua Rasulullah. Apalagi perkara akhirat. Kiamat, nanti pembangkitan, pada mahsyar, telaga, surga, neraka, dikasih tahu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutabi'atuhu. Maka wajib setiap seluruh makhluk. Ingat, seluruh makhluk, bukan cuma muslim, seluruh makhluk. Umat manusia tasdikuhu, mempercayainya, wa mutabi'atuhu, dan mengikutinya. Ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib. Makanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu
bukan sekedar umat Islam aja, umat-umat kafir pun dapat rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat kafir dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Hah? Salah satu rahmatnya itu apa ya? Diundurnya azab. Diundurnya azab. Nah, mereka diazab ketika nanti telah meninggal. Bukan masa hidupnya, nanti setelah meninggal baru kena azab. Makanya dikasih dulu nih, ayo selama masih hidup, masuk Islam, taslim, masuk Islam. Kalau umat terdahulu masih hidup, Nabi Nuh ditenggemin semuanya, Nabi Lut balikin, umat-umat lain, rahmat Rasulullah SAW. Kalau orang kafir itu diundur azabnya sampai dia mati baru. Maka kita wajib percaya kepada Rasulullah SAW dan mengikutinya seluruhnya. Semua umat-umat manusia itu. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa khalifatuhu. Maka haram atas mereka itu mendustakannya dan berpaling. Haram enggak boleh kita. Enggak percaya sama Rasulullah, enggak percaya. Haram. Kita berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah dikasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup mau selamat di dunia akhirat, dikasih tahu itu atau berpaling. Nauzubillah min dzalik. Man kadzabahu fa huwa zalimun kafir. Barang siapa yang enggak percaya, berdusta, maka dia zalim kafir lagi. Enggak percaya sama Rasulullah SAW, zalim kafir. Kalau enggak percaya apa yang dibawa Rasulullah SAW, enggak percaya, zalim kafir. Wa man khalifahu fa huwa 'asin khasir. Dan kalau cuma berpaling doang, kalau tadi kan enggak percaya, kamu berpaling doang. Apa namanya berpaling itu kayak cuek kayak gitu ya. Bodoh amat lah. Ini bodoh amat udah. Indah. Ya. Asin khasir, dia bermaksiat dan dia bakal merugi. Ya. Kita dikasih tahu nih, peringatan nih. Kita dikasih tahu peringatan. Apa? Di dalam kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Yakin kita percaya. Dikasih peringatan kita. Sekarang kita masih hidup. Kira-kira kita memilih yang mana? Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kumpulin. Maka siapa orang yang cerdas itu? Orang yang ngumpulin amal. Dia yang mengingat kematian dan ngumpulin amal. Ingat mati terus ngumpulin amal, perbanyak amal. Tinggalkan maksiat. Itu. Dia persiapkan. Maka dia selamat. Tapi kalau dia berpaling, bodoh amat cuek. Wah, bodo amat, mabuk aja dah. Maksiat aja, sholat kagak, bodo amat. Mau dah. Hidup dunia nikmatin aja udah. Apa? Asin dia bermaksiat, khasir dan dibakar, merugi. Ternyata meninggal. Rugi siapa yang rugi? Jadi yang padahal udah dikasih peringatan. Udah dikasih tahu belum? Dikasih tahu. Kecuali enggak dikasih tahu, zaman patron enggak ada yang ngasih tahu. Sekarang udah ngasih tahu Rasulullah SAW. Ya tinggal begini. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Razaqallahu mutabi'atuhu. Ya, semoga Allah kasih rezeki ngasih rezeki kita untuk mengikutinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaffana ala millatihi, dan kita diwafatkan di dalam agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Wa hasyarana fi zikratihi, dan kita dikumpulkan bersama golongan, yaitu golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. I'lamu anna syahadataini wallahu a'lam. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkannya. Azza minni wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.